Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, tema readingan kita hari ini. Mungkin teman-teman sudah menjelajah ya ke semua channel khusus reading tarot ya. Seperti apa dan senangnya tentang tema apa ya. Ada yang motivasi, ada yang percintaan, mungkin ada juga yang selalu menunggu kabar gitu ya, ada kan ya. Itu biasanya pembacaan di Lintrik ya, itu selalu energi terupdate dia hari ini. Dan untuk tema yang mau kita bacakan hari ini adalah, sebentar ya teman-teman. Untuk tema hari ini aku mau lihat ya, biarkan semesta yang memilih ya. Seperti apa untuk tema hari ini? The Hangman, Four of Wands, Ace of Swords. Sepertinya ini mengenai kamu ya. Aku lihat di sini energinya kamu tuh kayak serba salah, melakukan segala sesuatu ya. Kayak lagi kesel, tapi juga harus tetap berpikir positif. Mau sedih, tapi kamu tahu itu bakal menarik banyak kesusahan di dalam hidup. Terus kamu banyak memikirkan sesuatu, itu juga percuma. Bikin sesuatu itu malah sulit untuk datang ya. Tidak ada jalan solusi kalau banyak dipikirkan. Kamu sudah mulai kayak kebingungan, sudah mulai kayak nggak tahu nih mau ngapain, harus berbuat apa. Padahal yang aku lihat di sini ada Four of Wands, di mana kamu bisa melakukan sesuatu dengan cara menggembirakan hati kamu. Dengan begitu kamu tuh kayak gampang banget ya buat ngelakuin sesuatu yang membutuhkan energi bahagia. Misalkan kayak membersihkan rumah ya, memasak, atau membuat suatu video, atau bisa jalan-jalan. Tapi kamu tuh kayak susah banget buat seneng, buat ngeluarin rasa bahagia itu. Kamu lagi butuh teman ya, tapi di sini aku lihat kamu tidak mencari teman tersebut, justru kamu malah kayak mencari sebuah tempat di mana kamu lebih seneng saat-saat ini tuh kayak sendiri ya. Aku lihat di sini kamu lebih seneng untuk menyelesaikan masalah atau memikirkan sesuatu yang sebenarnya kamu sendiri tahu jalan keluarnya, tetapi itu kayak stuck di tempat ya, kayak nggak ngerti kenapa gitu loh. Kamu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat hati kamu gembira, kamu sudah melakukan sesuatu itu dengan mungkin keikhlasan ya, dengan perasaan yang bahagia, tetapi entah kenapa hati kamu tuh tidak pernah merasa apa ya, seneng. Yang aku lihat justru kayak banyak banget sih beban yang kamu pikirkan di sini. Tentang perjalanan kehidupan ini yang sedang kamu rasakan, yang sedang kamu alami ya. Di sini aku lihat ada Three of Wands. Kamu pinginnya sih keluar ya dari zona nyaman kamu saat ini. Kamu sebenarnya sudah punya rencana dan kamu sudah tahu nih ya lokasi mana, tempat di mana ya yang akan kamu hayal atau ada di dalam hayalan kamu ya, bahwa tempat tersebut akan membuat diri kamu bahagia, akan membuat cita-cita kamu ini sedikit demi sedikit tercapai ya, akan membuat kamu mungkin lebih rileks dalam melakukan aktivitas, dan kamu juga di sini akan lebih lepas, yang menjadi apa ya, jadi hari-hari kamu itu nggak bisa kayak relax gitu loh ya, kayak bingung apa yang dikerjakan tuh bingung gitu ya, salah di mata kamu tapi orang lain tidak menganggap kamu salah ya. Nanti kita lihat ya bagaimana orang memandang kamu. Tetapi aku yang melihat di dalam kartu tarot ini justru di sini banyak pikirannya, karena tujuan hidup ini mungkin bukan
apa ya, saat ini kamu berada di tempat yang salah ya. Ini bukan bukan melihat karena daerah ya, tetapi ya untuk aku bilang ini ada hubungannya dengan daerah ya, ada hubungannya dengan lingkungan ya. Ini yang membuat kamu hatinya tidak bisa bergerak bahagia. Kamu cuman sering memandang, melihat, memprediksi gitu ya, bahwasannya kalau kamu pindah, kalau kamu pergi, kalau kamu berada di tempat yang keinginan kamu di sana, tetapi hanya bisa dibayangkan saja, hanya bisa di planningkan saja, tapi belum bisa mengambil sikap atau belum bisa meneruskan ya planning tersebut. Terkendala dengan apa? Aku lihat di sini perasaan sih, ya, pikiran, perasaan. Jadi lagi-lagi yang bikin kamu stuck di tempat adalah pikiran dan perasaan kamu saat ini terhadap seseorang. Ini bisa juga orang tua kamu, pasangan kamu, atau kamu merindukan sesuatu yang pernah kamu rasakan di masa kecil atau di masa kamu beranjak dewasa. Suasana ini yang membuat kamu banyak berprestasi, banyak mengalami kemajuan di dalam kehidupan, dan saat sudah memasuki usia 30, sudah memasuki usia yang sekarang, kamu banyak mengalami perubahan yang lebihnya ke arah yang biasa aja gitu, nggak ada perkembangan bagus ya. Ini yang sebenarnya yang sedang diinginkan kamu adalah sebuah pencapaian, bukan kekayaan, tetapi kamu menginginkan suatu kegembiraan di dalam hati kamu. Karena aku merasa dari setiap kartu yang keluar, energi yang sedang aku rasakan adalah kamu kayak mager, kayak bosen, kayak nggak enak ngapa-ngapain, banyak pikiran, banyak yang di planning tapi nggak ada yang jalan, nggak ada satupun yang berhasil dilewati gitu ya. Pingin senang-senang tapi nggak punya temen, nggak ada yang ngajak kamu gembira, dan kamu terhubung dengan seseorang yang sudah tiada. Ini bisa juga orang tua kamu, ayah kamu ya, atau sahabat kamu, atau seseorang yang kamu sayangi saat ini sedang tidak berada di sisi kamu, atau sudah pergi jauh, atau sudah meninggal dunia. Ini membuat kamu apa ya, nggak ada semangat, nggak ada kegembiraan, nggak ada yang bisa kamu jadikan apa ya, kalau kita mah gini, tujuan. Kalau kamu tuh nyari uang, ada yang mau kamu kasih gitu ya. Kalau kamu itu bahagia saat ini, ada yang kamu ingin tuju, yaitu kamu pingin punya wajah yang bersih, bersinar, aura yang positif. Makanya kamu selalu membuat hati kamu gembira. Kalau kamu nggak gembira, rezeki kamu kayak kayak sulit banget. Makanya di sini aku ngelihatnya kamu lagi susah banget ngedapetin pikiran positif ya, banyak ngelamun gitu. Kamu juga heran, aku lihat di sini ya ada usaha di sini buat kamu keluar dari masalah ini. Kenapa sih kepikiran terus, ngelamun terus kepada seseorang ini, kepada hal-hal yang diinginkan, tetapi kamu lebih ya, lebih tertuju kepada orang yang saat ini udah pergi ya, udah ngejauh kamu, udah ngejauhi kamu. Aku lihat di dalam bekerja ya, kepikiran, apalagi kamu sedang diem, nggak pernah gitu, nggak ada di otak kamu, di hati kamu selalu terlintas sampai dada kamu di sini sakit ya. Kamu berusaha untuk move on, berusaha untuk selalu mungkin bangun pagi ya, bekerja, membersihkan rumah gitu, atau beraktivitas lebih pagi untuk bisa apa, mendapatkan kesejukan di dalam hati, agar kamu hari-hari kamu di siang hari itu santai, rileks, sehingga kamu bisa mengatasi pikiran kamu yang sering mumet, hati kamu yang sering apa ya, gelisah gitu. Aku melihat di sini memang ketangkepnya hati kamu selalu merasakan kesakitan ya, rasa kecewa, kesel, sedih ya, ternyata kepada seseorang yang kamu cintai. Aku udah bilang tadi, mungkin dia sahabat kamu, atau dia adalah kekasih kamu, atau suami atau istri kamu, atau di sini dia adalah orang tua kamu. Siapapun itu yang saat ini kamu sedang melihat
ya video aku dan kamu tertuju kepada orang tersebut, ini ya kamu merasakan usaha yang susah banget gitu ya, usaha yang nggak menghasilkan kamu jadi orang yang jauh lebih baik dari yang hari kemarin. Ini aku lihat ya ada hangman di sini tuh susah ya, susah buat menyegarkan perasaan kamu, pikiran kamu. Jadi setiap kamu punya pikiran positif, kamu selalu buat pesimis oleh diri kamu sendiri. Kamu sebenarnya pingin banget bahagia, ada Queen of Wands, pingin banget ya ngebahagiain diri kamu, tapi selalu keingetan terus sama si Six of Cups ini, dan Three of Swords di sini selalu seperti nyambung, berdenyut jantungnya, rasanya sakit, kesel. Ya, sekarang teman-teman pegang daerah dadanya dan pijet dari leher ke dada. Apakah ada sakit? Kamu pegang. Kalau memang iya, iya betul itu. Kamu banyak pikiran, banyak beban yang kamu simpen di hati terhadap orang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Sehingga di dalam dada kamu itu kayak jengkel terus ya. Kayak resah, gelisah, terus nggak tenang pikiran kamu. Ada Seven of Wands, kamu nggak bisa tenang, nggak bisa rileks. Walaupun kamu berusaha untuk meditasi, aku lihat tingkat keprofesionalan kamu dalam menangani masalah ini hampir di atas rata-rata 99% tuh kamu adalah orang yang pintar, yang bisa menyelesaikan masalah tepat waktu, yang bisa menyelesaikan segala sesuatu hal itu gampang, nggak pakai bantuan orang tuh cepet, kamu sendiri aja bisa gitu. Tetapi ini kenapa ya gitu, energi ini tuh bikin kamu tuh mager, kesel, bawahnya jengkel banget, marah banget ya. Pingin banget kamu tuh bahagia, pingin kamu tuh ngerasain happy seperti mungkin beberapa tahun ke belakang yang pernah kamu rasain dulu. Dan kamu mulai sempat terpikir suatu tempat yang harus kamu singgahi atau kamu harus pindah rumah ke sana gitu, tempat kerja mungkin ya. Pingin kerja, pingin dapet daerah yang enak. Kamu sih nggak terlalu mikir temen ya. Kalau aku lihat di sini lokasi kediaman rumah sih kalau aku lihat ya yang bikin kamu nanti bahagia gitu ya. Dan tujuan-tujuan kamu tuh bisa tercapai. Kamu butuh keheningan, butuh tempat yang nggak sepi juga. Banyak orang juga kamu nggak masalah karena kamu bukan tipe orang yang terganggu ya dengan banyaknya orang di sekeliling kamu. Justru orang-orang yang ada di sekeliling kamu itu justru kayak menghormati kamu, menghargai kamu. Mereka tuh tahu kamu sedang butuh sendiri, mereka tuh tahu kamu lelah, kamu capek. Jadi kamu tuh dikelilingi dengan orang-orang yang mudah dan paham tentang kamu gitu. Kalau aku boleh tarik kesimpulan, kamu tuh memang lagi sakit hati kepada seseorang. Entah ini perkataannya, ya, entah perbuatannya yang membuat kamu hingga hari ini belum bisa melepas energi ini. Di sini ada Eight of Wands. Seseorang ini jauh dari kamu. Seseorang ini tidak dekat tempat tinggal, tempat pekerjaannya ya, dia jauh dari kamu. Dan kamu selalu fokus ke orang ini, tapi orang ini cuek sama kamu gitu. Kamu juga sadar kalau kamu nih selama ini atau beberapa waktu ini sering dicuekin, nggak pernah dikasih perhatian, tapi kamu terus pikirannya ke dia ya. Kamu udah berusaha semaksimal mungkin seperti di Seven of Swords. Udah berusaha kamu tuh, tapi nggak bisa. Orang ini benar-benar membuat kamu tuh kayak, ya ampun ya, tenaga, pikiran, habis semua. Bahkan keuangan kamu aja hampir-hampir ya kosong. Mau membenci tapi nggak bisa, mau melupakan juga nggak bisa. Kamu kesel deh, hangman di sini, susah gimana ya. Padahal kamu sudah banyak kesakitan, sudah banyak luka, sudah banyak lelah tubuhnya, batinnya, udah tersiksa banget.
Dan di sini tidak ada orang yang bisa mengobati kamu, yang bisa membawa kamu keluar. Karena aku lihat di sini orang lain memandang kamu adalah orang yang pintar, fleksibel, kemana aja oke, gimana aja oke. Mereka justru banyak datang ke kamu untuk meminta bantuan, meminta pertolongan ya, atau sekedar menghibur diri mereka yang sedih, tempat bertanya. Karena di sini ada the hangman, ada four of wands, dan ada as of sword ya. Jadi kamu tuh tajam pikirannya. Sehingga siapapun seneng gitu ngobrol sama kamu, deket sama kamu gitu bisa kayak memberikan solusi sama masalah orang lain kalau orang lain punya masalah. Tetapi justru saat ini kamu menasehati dirimu sendiri yang dalam keadaan kurang bagus, nggak bisa keluar. Kamu butuh orang ini gitu, ngobrol aja gitu, sekedar ngobrol aja gitu. Kamu seneng dengan orang ini, entah kenapa ya, membuat kamu tuh kayak the high prince, susah banget lepas hati, pikiran kamu kayak nyambung terus ke dia, susah bernapas, betul, hingga rasa sakit itu terasa di tenggorok, di bagian pernapasan kamu ya. Kayaknya kamu tuh nggak rileks gitu, banyak pengennya diem aja. Susah loh teman-teman, hati-hati loh kalau udah kayak gini teman-teman, rezekinya susah nanti ya, sulit sekali kamu mendapatkan hoki ya. Di sini ada six of sword teman-teman, jadi diminta untuk berubah ya, diminta untuk kalau memang dengan pindah rumah ya pindah, kalau memang belum cukup uang bisa cari alternatif yang bikin kamu seneng, rubah kamar kamu, rubah suasana bicara kamu dengan orang lain itu mempengaruhi kamu dan hati kamu gitu. Hari-hari kamu juga akan berubah. Jadi kalau aku kasih saran dari banyaknya kartu yang keluar ini, kamu harus cari apa ya? Harus membantu gitu orang lain yang memang betul-betul lagi ada masalah yang sama persis seperti kamu ya. Kamu kasih jalan keluar sama persis seperti yang kamu harapin. Nah, dikasih terapannya sama kamu itu seperti kamu pengennya begini. Kamu kasih tahu ke orang itu ya. Itu lama-lama akan menyembuhkan luka kamu loh. Kalau aku lihat di sini kan ada nine of swords. Karena kamu kuat banget, saking kuatnya ya secara fisik, bahkan pikiran kamu tuh waduh ya, apa ya, kelas gitulah, susah orang lain buat ngalahin kamu. Kamu tahu aja duluan, kamu juga pinter banget ngejawab situasi apapun kalau kamu memang berada dalam kesulitan. Tapi yang jadi masalah saat ini energi kamu terkuras karena kamu banyak pikiran, dada kamu juga sakit karena kamu tertuju terus sama orang ini, orang yang saat ini sudah meninggalkan kamu. Kamu tahu nggak, dia tuh udah nggak mikirin kamu lagi, ya. Dia tuh udah nggak lagi kepingin deket sama kamu lagi. Kenapa? Kamu tuh beda kelas, gitu loh. Aku lihat ya. Aku lihat di sini teman-teman, dia sudah berkeluarga ya. Mungkin ini pacar kamu sudah memiliki pasangan ya. Susah ya, nggak bisa ini kamu minta konsisten atau komitmen dari dia. Ya, ini bisa merusak masa depan kamu kalau kamu terus tertuju ke dia. Walaupun kamu di sini pinter gitu ya, dan aku lihat kamu serba bisa, serba oke ya dalam segala penampilan juga nggak kalah. Pokoknya aku lihat di sini ada the magician ya, artinya bahwa seseorang yang memandang kamu pasti suka aja sama kamu. Kamu itu pinter ya, dalam style juga jago, terus dalam menerapkan apa ya, kayak ngasih solusi kepada orang-orang yang bermasalah juga paten gitu ya, bener-bener bisa dijadikan bisa gitu orang-orang itu keluar dari masalah gitu, dari nasihat yang kamu kasih, dari jalan yang kamu kasih. Orang-orang nganggap kamu itu punya kekuatan magic gitu. Orang-orang ngira kamu ini bener-bener bisa memberikan solusi banyak hal. Makanya kamu sering banget didatengin orang-orang.
sepi, hati kamu nih gelisah, sakit, banyak pikiran terhadap seseorang yang oke, aku bilang kamu sayang sama dia, atau orang ini udah lepasin kamu karena dia udah punya keluarga. Rusak jadinya keahlian kamu dalam, menasehati orang atau memberi jalan keluar kepada orang lain, atau kamu di sini aku lihat ya, banyak dikagumi karena ya memang beda dari yang lain. Cara berpikir kamu ini yang bikin tertarik orang-orang tuh deket sama kamu, nyaman sama kamu. Bahkan aku lihat di sini kalau kamu bertemu dengan siapapun gitu ya, orang bermasalah sekalipun atau orang jahat sekalipun ya, deket sama kamu tuh enak. Apa sih, kayak masalah itu kayak kayak ada jalan gitu. Mereka tuh kayak yang ketagihan ya ketemu sama kamu. Apalagi kalau ngomongin soal magic atau horor ya, mereka tuh seneng. Nggak bisa lepas dari kamu, pasti balik lagi, tapi kamunya yang membatasi diri karena perasaan kamu saat ini sedang sakit dan ada Eight of Cups, kepinginnya sendiri aja gitu ya, kepinginnya sendirian. Akhirnya apa? Sakit kepala sih enggak kalau aku lihat, cuman kepala kamu tuh kayak nggak berhenti, banyak pikiran ya. Orang ngeliat kamu tuh kayak mumet loh temen-temen, hati-hati ya. Jadi nanti kamu bakal dijauhin, nanti kamu susah buat cari lagi orang yang mau deket sama kamu atau cari orang yang percaya ke kamu. Ya wajah kamu akan berubah kusam nanti, hati-hati di sini ya. Ada Eight of Pentacles teman-teman. Lebih baik kamu berjuang untuk apa ya, finansial, perbaiki aja finansialmu ya. Seseorang yang kamu cintai di sini memang juga aku lihat sayang sama kamu, cuman dia hatinya tidak bisa tegas ya, nggak bisa karena dia sudah punya pasangan dan usianya ini 40 sampai lebih ya. Kamu masih di bawah dari usia dia, dan rambutnya di sini aku lihat sudah ada uban dan dia suka kebiasaan pakai kalung gitu ya, pakai gelang ya, pakai celana jeans ya. Ini untuk perempuan atau laki-laki sama ya, ada beruban gitu. Dan orangnya tuh cuek, memang cuek banget, tapi tipe romantis ya, makanya kamu candu sama dia, susah untuk melupakan dia walaupun kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan berdoa gitu, nggak mampu untuk melepaskan energi dia ya. Semakin kamu lepas, semakin kamu terpikir, semakin kamu terpikir dia, semakin sakit jiwa raga kamu. Yang aku lihat kalau prediksi dari kartu tarotnya sendiri ya, kamu sering sakit di bagian kepala, tapi bukan sakit kepala, tapi memang agak sakit, berat aja gitu. Pengennya rebahan aja gitu ya. Terus pikiran tuh kamu berisik banget, apa aja dipikirin ya. Sampai suara musik aja kamu jadiin sebagai iringan. Kamu membayangkan dia, menghayalkan dia ya, seakan-akan kamu adalah seorang yang dipuja-puji oleh dia, yang dituju oleh dia. Makanya kamu jadi pemeran utama di dalam pikiran kamu, seakan-akan kamu lagi main sinetron sendiri dan kamu tokoh utama, dia ininya gitu ya, pasangannya, dan kamu yang mengarang semua cerita. Jadi kamu tuh Five of Swords ya. Kepinginnya banyak diem, banyak melamun, mikirin skenario kamu sendiri yang jalani, kamu sendiri yang buat gitu ya. Ya akhirnya kamu tidak bisa lepas dari masalah ini dan sakit gitu bagian pundak, tangan ya. Karena energinya kamu kerahin buat ke otak ya. Otak kamu tuh penuh dengan isi dia gitu. Ada Six of Swords teman-teman, ada Six of Swords. Kamu memang terlihat gembira, orang melihat kamu tuh selalu kayak berhasil, bahagia, perfect pokoknya hidup kamu. Mereka melihat kamu dari belakang, tidak lihat dari depan. Kenyataan yang ada, kamu itu orang yang pesimis, nggak bisa keluar dari masalah. Kamu aja sering jengkel terhadap diri kamu sendiri. Kamu sendiri selalu bikin rencana yang baik, tapi nggak pernah bisa kamu jalani. Kamu bingung terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus berbuat apa, mau gimana ya, udah usaha
maksimal, tapi bagus banget. Orang lain mandang kamu tuh bahagia. Jadi orang lain tuh selalu ngedatengin kamu karena kamu positif gitu terlihatnya. Ya, jadi orang nggak banyak yang ngejauhin kamu, nggak, justru banyak orang yang deket sama kamu, seneng. Banyak solusi masalah yang, duh, kalau udah ketemu kamu tuh kayak nemu jalan aja, happy, candu, sampai berlama-lama mereka 6 jam ya ngobrol, hanya membicarakan hal-hal yang ringan sampai sesuatu hal yang tabu udah diomongin. Kamu memang jagonya narik orang lain tuh deket sama kamu, ya, cerita banyak hal, kesusahan, kesedihan, dan kamu juga jago dalam hal pertengkaran. Ada the strength, ya, keras, kenceng suara volume kamu. Tapi orangnya diem, kayak jutek, kayak nggak pernah ngomong, tapi sekalinya ngomong mungkin meledak-ledak. Banyak orang yang melihat kamu tuh pintar gitu. Jadi orang nganggap kamu tuh bukan orang sembarangan. Bukan aku bilang kamu sakti ya, bukan. Tapi perawakan kamu, walaupun kamu mungkin nggak perfect gitu ya, maksudnya tinggi badan nggak oke atau gimana, tapi menggambarkan seseorang yang memiliki kelebihan dibanding orang lain kebanyakan. Ya, cara berpikir kamu sebetulnya yang selalu mantep ya, bisa tembus keluar dari dari pemikiran orang-orang. Dan benar, kenyataannya memang betul, solusinya memang tepat. Apa yang kamu pikirin, yang kamu kasih saran ke orang tuh tepat. Makanya banyak sekali orang yang nyaman deket sama kamu, bahkan kamu sendiri aja sebetulnya sangat disukai oleh dia gitu. Dia juga nyaman deket sama kamu. Tetapi apa boleh buat gitu ya, ada Ten of Cups, udah punya keluarga, jadi dia nggak bisa kasih perhatian ke kamu. Sedangkan di sini kamu butuh hal tersebut. Kenapa ya orang-orang yang perfect, punya kelebihan ya, selalu saja berurusan dengan percintaan yang kurang seperti harapan ya, nggak pernah sama dengan harapan. Pinter dalam pekerjaan, nggak bisa kamu melupakan dia aja, nggak bisa. Padahal kamu adalah orang yang tahu segalanya, pinter dalam hal apapun, tapi dengan melepas dia kamu nggak mampu. Di sini ada Fake of Cups ya, karena perasaan sayang ini susah buat kamu melangkah pergi meninggalkan dia. Kepikiran terus, mau kemana bukan mikirin ya, mau kemana kepikiran dia, mau apain kepikiran dia. Teman-teman pasti berat banget saat ini ya perasaannya, karena memang hatinya aku lihat gampang ya, kepikiran dia aja. Kita lihat yuk apa dia mikirin kamu, orang yang saat ini kamu pikirkan. Ada woman, ada dogs. Apakah dia mikirin kamu? Ya, seperti yang aku lihat di kartu ini ya teman-teman, bahwasannya dia memang setia ya, setia di sini dia, tapi tidak bisa berdampingan dengan kamu. Ada jalan yang sulit sekali untuk dia seberangi. Dia nggak berani ngambil resiko gitu. Dia bukan tipe orang yang berani mengambil resiko untuk saat ini. Dia nggak peduli bagaimana keadaan kamu dan bagaimana kehidupan kamu. Dan dia juga nggak mau meminta kamu untuk berbuat atau berperasaan
seperti layaknya mungkin seorang pasangan. Dia sudah tidak menganggap kamu atau tidak menerima perasaan kamu lagi. Ya. Dia nggak mau berjuang, teman-teman. Tapi perasaannya dia kepada kamu bagaimana? Iya, dia memang berharap. Dia berharap sekali gitu ya, dapat perhatian dari kamu. Karena iya, aku lihat di sini, dia pingin dapat perhatian itu. Tapi tidak bisa melewati jalan ini dan dia nggak berani melewatinya. Maka dari itu dia seperti kayak pasrah ya, keadaannya mau seperti apa, mau baik atau buruk dia nggak peduli. Saat ini dia kayak nggak mau bergerak, mati rasa, ngerti nggak sih teman-teman? Karena ini mungkin kebanyakan apa ya? Kalau aku lihat, karena di sini sudah punya pasangan ya, dia juga bingung sebetulnya mau melakuin apa gitu di hubungan kalian. Nggak akan berdampak baik ataupun ya dia apa ya? Kalau dia melakukan sesuatu dan itu pasti udah baik tentu buat hubungan kalian, tapi nggak bisa membuat hubungan cinta kalian tuh abadi gitu loh. Bisa terus bersama, bisa setiap hari ketemu gitu, bisa manja-manjaan, sayang-sayangan, nggak bisa gitu. Bingung. Kalau dia melakukan A, belum tentu kamunya A. Kalau kamunya B, belum tentu dia juga B. Tapi pas kamunya C, dia C, tapi jalannya yang ada hambatan. Ya, aku lihat di sini ada gosip. Udah banyak nih yang ngegosipin kalian. Dan di sini mungkin kepikiran kamu dengan hal ini. Kalau aku lihat sih ya, saat ini memang perasaan dia memang baik sih sama kamu ya. Cuma dia nggak bisa ngelakuin apa-apa, nggak ada komitmen, nggak bisa konsisten di hubungan ini karena sudah punya pasangan. Dia bingung mau melakukan apa. Kalau dia terlalu baik sama kamu, dia takut nanti dimintai tanggung jawab. Kalau dia jahat sama kamu, dia takut nanti kamu yang jauh dari dia. Jadi saat ini dia hanya bisa di tengah-tengah, tidak bisa melakukan apapun ya. Asal bisa komunikasi itu udah bikin dia bahagia, tahu kabar kamu. Tetapi di sini malah hal tersebut jadi konflik di kamu dan akhirnya kalian sering berdebat di sini. Tuh, kalian tuh sama-sama nggak mau ninggalin sih kalau aku lihat ya. Sama-sama nggak mau meninggalkan. Kamunya nggak mau ninggalin dia, dianya juga nggak bisa gitu lepasin kamu. Tapi nggak bisa bersatu gitu. Dia nggak bisa ngasih perhatian ke kamu, dia takut kamu nanti kecanduan, nggak bisa lepas dari dia. Dia pinginnya main-main sama kamu bukan, tapi dia memang tidak mau komitmen gitu. Padahal kamu mungkin yes ya dengan omongan dia tidak komitmen tidak apa, yang penting komunikasi bisa terus berjalan, yang penting ada komunikasi, ada kabar gitu. Itu yang kamu pengen di 9 ya. Ada di sini angkanya yang tinggi, oke. Ada pinginnya begitu dia, tapi kamu mengiyahkan apa yang jadi keinginannya dia ya. Kamu oke, nggak apa-apa, nggak pernah komunikasi, asal kamu mau berbagi lah gitu. Tapi ya dia menarik diri teman-teman ya, menarik diri karena dia takut sekali dimintai pertanggungjawaban. Dia nggak bisa hidup berumah tangga sama kamu. Nah sebenarnya dia pengen putus ya? Enggak, bukan pengen putus, pingin adanya ketemu. Makanya kalian tuh ribut terus di sini ya, ribut terus, bawaannya kacau di hubungan komunikasi kamu dan dia. Tuh teman-teman ya, kalau aku lihat perasaan dia gimana sih ke kamu. Serba salah kamu pasti ya, bener-bener pasti bakal serba salah. Kalau kamu cari yang baru, orang ini nggak akan ngelepas kamu, bahkan mungkin akan menyakiti kamu dengan banyak hal dan omongan dia itu sakit banget ya.
Dia pasti akan ngerusak perjalanan hubungan kamu dengan orang lain. Dan aku lihat di sini kalau dia di sini mau memperbaiki komunikasi ya dan hubungan ini dengan kamu, kamu yang banyak mendapatkan kerugian. Ya, karena di sini segala sesuatu hal ya bisa dibilang apa ya, biaya kehidupan itu kamu banyak menanggung gitu ya. Ada sabit di sana ya, dimana banyak pemangkasan atau yang kamu miliki itu banyak keluar ya, jadi kamu akan sulit untuk menabung ya, akan sulit kaya karena kamu tidak dapat bantuan dari dia, jadi semua usaha sendiri. Kalaupun kamu minta pertemuan pun, pertemuan nanti kamu yang biayain gitu. Yang aku lihat di sini, maaf ya, tapi seperti itu yang terlihat. Di sini memang dia kepingin banget ada hubungan khusus dengan kamu, tetapi dengan syarat mungkin ya, dia tidak meminta lebih kamunya. Dia mau gitu menjalani hubungan ini. Tetapi yang aku lihat di sini, sebenarnya kamu udah setuju karena ada cincin di sini ya dengan bunga eh, ya. Tetapi dianya akhirnya mundur, takut sendiri gitu loh ya, takut sendiri. Karena dia sebenarnya tidak berani ngelewatin perjalanannya, dia takut ya. Ya intinya teman-teman, dia itu tidak punya komitmen. Kalau dia punya komitmen pasti dia akan berusaha memberikan apa ya teman-teman ya, perhatian meskipun dia sudah maaf ya, sudah ada orang lain gitu. Atau dia bicara kalau memang dia sayang sama kamu dan melepas kamu untuk orang lain. Tetapi di sini enggak, dia pingin untung ya, dia pengen di sana dan juga pingin kamu. Susah kan kalau udah kayak begini, akhirnya kamu yang jadi the hangman, bingung mau ngapain gitu ya. Akhirnya kamu cuman punya solusi pindah tempat atau menjauh, atau mungkin teman-teman di sini ada yang sudah menjauh, ada six of swords soalnya ya, ada yang sudah pindah, tetapi tidak juga bisa melupakan. Six of cups yang ngeganggu terus, kamu kebayang terus sama dia sampai five of pentacles ya, kebanyakan merana, akhirnya kamu banyak ngelamun mikirin dia, susah melepaskannya gitu. Padahal kamu di sini orang pinter, orang jenius gitu. Dan aku lihat di sini tinggi banget gitu ya, cara berpikir pandang kamu ke masa depan tuh bagus, tapi kamu terjebak dalam cinta yang salah. Ini yang membuat kamu energinya galau, gelisah, dan hampir sulit mendapatkan keberuntungan. Hati-hati ya teman-teman ya, itu bisa membuat seret rezeki. Kalau memang udah nggak seperti yang kamu inginkan, kamu coba membatasi. Ya memang susah sih, aku lihat di sini kamu bukan orang sembarangan, bukan orang yang susah gimana ya mencari orang untuk ngebantuin kamu, enggak, justru kamu tuh bisa, tapi kamu sendiri sampai sekarang jengkel ya, kok nggak bisa ya ngelakuin yang kamu ucapin ke orang gitu ya. Susah banget aku lihat di sini. Kamu sebenarnya sudah ingin sih, walaupun dia sudah memiliki pasangan, kamu tidak mengapa. Tapi kalau kalau aku lihat teman-teman ya, di situ kan ada burung ya dengan sabit ya. Dia juga orang yang jaga image gitu loh ya, dia takut orang lain tahu, takut ada yang ngomongin dia tentang hubungan kalian, dia nggak mau disandingkan gitu. Gimana sih, kayak gengsi ya teman-teman, dia nggak malu karena dia image-nya bagus, baik, terus di mata masyarakat. Dia nggak mau sampai orang lain tahu nih kalau dia punya hubungan sama kamu, atau dia punya pacar gelap, atau punya orang kedua, ketiga gitu ya. Dia pengen aman gitu, nama baiknya pengen bagus. Sehingga banyak hal yang sedang dia lakukan saat ini, yaitu banyak membersihkan dirinya gitu, maksudnya nama baik dia gitu, tidak mau disanding-sandingkan dengan hal apapun atau juga dengan namamu ya. Terlihat mungkin kamu beberapa belakangan ini ya, gerak-gerik atau tanda-tanda atau kode-kode dia ya selama ini, kok dia aneh gitu ya. Dan itu yang terjadi saat ini teman-teman, sebenarnya dia sayang sama kamu tapi dia tidak mau orang lain tahu, tidak mau berusaha. Jadi kamu banyak kerugian ya, di sini ada sabit loh teman-teman, hati-hati, banyak kerugian walaupun dia sayang banget. Betul teman-teman, dia sayang banget sama kamu ya. Apakah nanti kalau sudah berumah tangga ini akan bahagia? Aku lihat memang kebanyakan kamu ngalah, maka kamu akan banyak sakit. Orang-orang mengalah itu biasanya energinya rendah ya. Bukan karena kamu tuh jelek gitu ya, akhirnya banyak
kemalangan dalam hidup, bukan bukan. Justru karena kamu ini, banyak baik hati, jadi kamu tuh kayak ngeringanin terus ya, harusnya jadi tanggung jawab dia gitu, jadi kewajiban dia gitu ya, terus kamu tuh kayak ngeringanin terus, semua dikerjain sendiri, nggak memang bahagia bisa, tapi kamunya capek gitu, lelah. Kan kamu juga aku lihat di sini ada energi, kayak sering kesel hatinya, sering dongkol, kayak nggak lega banget gitu ya. Kayak gimana sih, kayak terikat, terkekang, atau kebalikannya ya teman-teman ya, atau kebalikannya nih aku lihat di sini teman-teman. Kamu pingin banget ngelepas orang ini, karena ngeganggu banget gitu ya, merusak pikiran kamu, bisnis kamu ya, nggak berjalan dengan baik karena kamu terganggu, bener-bener terganggu. Otak kamu tuh sama hati kamu tuh adanya dia tuh bener-bener ngeganggu, bahkan emosi kamu jelek pun keganggu. Kamu bilang sama mungkin ada sahabat kamu yang tahu atau orang tua kamu yang tahu tentang hubungan ini ya. Kamu berusaha untuk bilang tidak, tidak, tapi nyatanya kamu sulit untuk melupakan dia. Dan orang ini pembawa kemalangan buat kamu, betul sekali. Kamu sudah berusaha untuk keluar tapi kamu nggak bisa di sini. Kapan bisa sembuh? Ya waktu sih ya kalau aku lihat. Karena di sini antara kamu dan dia masih akan terus terhubung dengan rasa kesakitan yang sama. Tapi akan lebih ini ya, lebih kayak di kamu itu lebih mengalah gitu. Nah, mungkin energi sakitnya itu agak berkurang, tidak terlalu direspon sama jiwa kamu, jadi kayak dingin ya, bukan dingin nggak punya perasaan sama dia nggak, tapi kayak oh dia ada sifatnya kayak gitu, oh karakternya kayak gitu, tapi kamu tetap sayang gitu, manjain dia, kamu yang capek gitu loh. Pasti akan ada di mana kamu memberontak karena lelah, kamu ingin merasakan hal yang sama, disayang, diperhatikan gitu, akan ada, nggak mungkin enggak. Dan itu pasti akan keluar, itu yang menyebabkan teman-teman nanti bertengkar dengan dia ya, karena dia terlalu kayak nggak mau bergerak, usaha gitu, nggak mau ngeluarin modal gitu. Tapi suatu saat kalau kalian bersama, kamu terus ngalah kayak gitu ya, dia mungkin sesekali bisa bantu atau memberikan sesuatu yang bisa dia kasih ke kamu, tetapi itu juga berkorbannya kamu banyak sekali nanti berkorbannya, dan itu akan membuat kamu sedih. Bener deh, aku nggak bohong, hati-hati aja ya kalau kamu berada di situasi ini gitu. Mungkin kamu iya, tapi nanti kamu masa tuanya nggak ada teman, dia tidak memilih kamu, tapi memang dia sayang, tapi kamu kan butuh dia. Kalau kamu selalu berbagi gitu, bagaimana kamu bisa hidup bahagia, ya nggak? Saran aku apa sih di pembacaan kita hari ini? Terus berusaha ya buat terus keluar dari sikap eh, murung ya, gelisah, tidak percaya diri. Jangan tinggalkan ibadah, itu nomor satu. Berbaik-baik sangka sama dia, sama diri kamu, sama lingkungan, sama semesta juga harus. Ya nggak apa-apa kalau kamu mau baik sama orang ini, tapi kamu sudah mengerti kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, jadi kamu harus lebih sayangi diri kamu sendiri gitu, karena nggak ada orang lain. Nanti kalau kamu susah, kamu sendiri yang capek, yang sakit, orang lain nggak ada yang mampu buat bantu, bahkan nggak punya waktu ya teman-teman ya. Selamat mencoba untuk bisa keluar dari situasi ini, dan emang hati kamu lagi nggak enak juga, jangan kebawa-bawa terus gitu ya. Oke, ingat masa depan, ingat cita-cita kamu, dan sudahi kesedihanmu, karena itu akan membuat rezeki kamu sulit untuk naik ya. Bahagiakan. Kalau memang kamu mau pergi untuk pindah rumah, pindah tempat, pindah kamar, suasana dirubah, silahkan, lebih cepat lebih baik, karena semua itu akan membawa kebangkitan gairah kamu ya. Karena sesuatu hal yang mungkin kamar yang berantakan, rumah yang kotor ya, lingkungan yang nggak bersih, itu bikin kamu juga sulit buat
dapetin aura positif, dapetin hal-hal yang bagus ya, yang datangnya setan terus jadinya ngeganggu hati dan pikiran kamu ini supaya tidak bisa bagus, tidak bisa jadi orang yang berprestasi. Karena teman setan kan gitu ya, senang dengan orang yang berputus asa, yang bersedih. Mereka senang loh, setan-setan tuh senang dengan yang orang-orang yang sering sedih, putus asa, jadi temannya. Jadi energi buat mereka dihisap, makanya kenapa badan kamu lemas gitu. Dan jangan lupa ya, kalau kamu dalam keadaan seperti ini, mandi air garam, tetap jangan pernah tinggalkan sembahyang kamu dan baik sama orang lain. Jangan pernah ngerasa rugi dimanfaatin, enggak. Jangan terlalu baik juga ya. Tetap jadi apa adanya dan semoga kamu jadi orang yang beruntung ya. Jangan pernah menilai orang lain kurang atau negatif, karena sesungguhnya kamu adalah orang yang sempurna. Jadi pasti orang-orang itu selalu kamu anggap baik, dipandang baik, kamu akan lebih dihargai, dihormati ya, dan kamu juga akan lebih banyak disegani kemana-mana, selalu dikagumi, kemana-mana selalu ditunggu ya, selalu ditunggu kedatangannya, selalu diundang kehadirannya ya. Pokoknya teman-teman semuanya tetap percaya diri bahwa semua ini terjadi adalah sebenarnya ketidaksengajaan atau takdir ya, dan jangan terlalu lama di kekepnya ya. Jangan terlalu lama ya. Silahkan teman-teman nanti juga dapat solusi, aku yakin banget, karena kalian tuh tahu sebenarnya jalan keluarnya, cuman nggak mau lepas aja karena masih sayang gitu ya. Oke, di sini ada rising dari zodiak Aries ya. Aries lagi ada dari Scorpio, Aries, tapi kebanyakan Aries loh ya. Leo, ada Pisces juga, oke, Taurus, Aquarius, Pisces, terus Capricorn, Leo, ada Leo lagi, ada Scorpio, ada Gemini, dan Sagittarius ya. Teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye semuanya, bye-bye.